Jumpa kembali bersama saya Putra Nova Suryani dalam video manajemen risiko. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai risiko sumber daya manusia dalam bisnis di Indonesia. Yang pada kali ini akan saya bahas dari segi motivasi dan produktivitas yang rendah. Di dalam dunia bisnis, sumber daya manusia memainkan peranan yang sangat penting sebagai aset untuk menentukan keberlanjutan dan juga pertumbuhan dari perusahaan. Namun di Indonesia, masalah motivasi dan produktivitas karyawan menjadi isu yang semakin krusial. Nah, banyak perusahaan yang menghadapi penurunan semangat kerja di kalangan karyawan mereka, yang kemudian berdampak langsung pada efisiensi operasional dan juga daya saing di pasaran. Nah, masalah ini tidak hanya menjadi tantangan internal, tetapi juga mempengaruhi posisi perusahaan di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Dari perspektif manajemen risiko, masalah motivasi dan produktivitas yang rendah dapat dianalisis melalui 3 tahapan yang utama. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua penilaian, kemudian yang ketiga adalah mitigasi risiko. Nah, pada tahap identifikasi, perusahaan perlu mengenali berbagai faktor yang menyebabkan penurunan motivasi dan juga produktivitas. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi motivasi dan produktivitas adalah perubahan di dalam struktur ekonomi di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kelas menengah Indonesia menurun secara signifikan. Dari 60 juta pada tahun 2018 menjadi hanya 47,9 juta pada tahun 2024. Penurunan jumlah kelas menengah ini tidak hanya berdampak pada daya beli masyarakat, tapi juga mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Nah, ketidakpastian ekonomi yang timbul berimbas pada turunnya semangat kerja karyawan, karena mereka merasa kondisi ekonomi yang tidak menentu ini mempengaruhi masa depan mereka di perusahaan. Selain itu, tingginya angka pekerja di sektor informal juga berkontribusi pada rendahnya motivasi kerja. Pada tahun 2023, sekitar 59% tenaga kerja di Indonesia berada di sektor informal. Pekerja yang tergabung dalam sektor ini seringkali tidak mendapatkan kepastian kerja atau perlindungan sosial yang memadai, yang membuat mereka merasa kurang dihargai. Nah, hal ini menyebabkan mereka kurang termotivasi dan lebih cenderung untuk tidak memberikan kinerja mereka yang terbaik. Ketidakpastian ini menghambat produktivitas secara keseluruhan, baik di sektor formal maupun informal. Kurangnya investasi perusahaan dalam pengembangan keterampilan karyawan juga menjadi faktor utama yang mempengaruhi rendahnya motivasi mereka. Banyak perusahaan yang belum mengalokasikan anggaran yang cukup untuk program pelatihan dan pengembangan karyawan. Akibatnya, banyak karyawan yang merasa karir mereka stagnan dan tidak ada peluang untuk berkembang. Tanpa adanya kesempatan untuk meningkatkan keterampilan atau memperoleh pengetahuan baru, karyawan cenderung kehilangan semangat dan kurang termotivasi untuk memberikan kontribusi maksimal dalam pekerjaan mereka. Selain faktor-faktor ekonomi yang telah disebutkan, faktor internal seperti budaya perusahaan yang tidak mendukung, rendahnya pengakuan terhadap pencapaian karyawan, dan tidak adanya komunikasi yang efektif juga perlu diidentifikasi. Menyadari masalah-masalah ini adalah langkah pertama untuk menghadapi tantangan dari risiko sumber daya manusia. Selanjutnya, dalam tahap penilaian risiko, perusahaan perlu menilai dampak yang ditimbulkan oleh rendahnya produktivitas. Indikator kinerja seperti penurunan output kerja, rendahnya keterlibatan karyawan, serta meningkatnya biaya akibat turnover karyawan yang tinggi harus dianalisis secara menyeluruh. Karyawan yang tidak produktif dapat menyebabkan penurunan hasil yang sangat signifikan, mempengaruhi kualitas produk atau layanan yang dihasilkan, serta meningkatkan biaya operasional dari perusahaan. Nah, penurunan produktivitas ini juga dapat mengarah pada penurunan profitabilitas dan berkurangnya daya saing di pasaran. Setelah risiko teridentifikasi dan dampaknya dinilai, langkah berikutnya adalah tahap mitigasi risiko. Strategi mitigasi yang efektif adalah investasi dalam pengembangan SDM. Program pelatihan dan pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis dan soft skills karyawan akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka, serta meningkatkan kualitas kinerja mereka. Nah, dengan keterampilan yang lebih baik,
karyawan akan lebih siap menghadapi tantangan pekerjaan dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kemajuan dari perusahaan. Selain itu, perusahaan perlu membangun budaya kerja yang lebih suportif dan juga inklusif. Keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan, pemberian penghargaan yang adil, dan penciptaan jalur karir yang jelas adalah beberapa langkah yang penting untuk dapat meningkatkan produktivitas. Karyawan yang merasa dihargai dan diberi kesempatan untuk berkembang akan lebih bersemangat dan termotivasi untuk bekerja keras. Hal ini juga dapat mengurangi angka turnover yang seringkali disebabkan oleh ketidakpuasan oleh kinerja karyawan. Penciptaan sistem penghargaan yang adil dan transparan juga sangat penting untuk meningkatkan motivasi karyawan. Penghargaan yang diberikan tidak hanya berdasarkan kinerja individu, tetapi juga memperhitungkan kontribusi terhadap tim dan perusahaan secara menyeluruh. Nah, dengan penghargaan yang sesuai, karyawan akan merasa bahwa usaha mereka akan dihargai dan diakui oleh perusahaan. Hal ini bisa memotivasi mereka untuk terus berusaha lebih keras dan lebih produktif. Nah, namun untuk mencapai hasil yang optimal, perusahaan harus memiliki visi jangka panjang dan komitmen terhadap pengembangan sumber daya manusia. Investasi dalam sumber daya manusia bukanlah biaya, tetapi sebuah investasi yang akan memberikan keuntungan dalam jangka panjang. Perusahaan yang serius dalam membangun keterampilan karyawannya dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung akan memperoleh karyawan yang lebih loyal, berdedikasi, dan juga produktif. Nah, selain itu, penting bagi perusahaan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan juga jelas. Banyak karyawan yang merasa kehilangan arah jika mereka tidak mendapatkan umpan balik mengenai kinerja mereka di perusahaan. Dengan memberikan umpan balik yang jelas dan membangun, perusahaan dapat membantu karyawan untuk lebih fokus pada area yang perlu diperbaiki dan juga memberikan arahan yang lebih baik untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Dalam jangka panjang, perusahaan yang berhasil meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan akan lebih mampu bersaing di pasar global. Nah, produktivitas yang tinggi dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan. Nah, semua faktor ini berkontribusi pada peningkatan daya saing perusahaan dan membantu perusahaan untuk mendapatkan posisi yang kuat di pasaran. Pada akhirnya, motivasi dan produktivitas bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab organisasi secara keseluruhan. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif ini, perusahaan yang mampu mengelola risiko yang berkaitan dengan SDM dan menerapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas akan lebih mampu menghadapi tantangan dan juga beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Nah, dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang konsisten, perusahaan akan mampu meraih kesuksesan yang berkelanjutan dan juga tumbuh lebih pesat di masa yang akan datang. Nah, resiko SDM yang tidak dikelola dengan baik dapat menghambat pertumbuhan bisnis. Penilaian resiko SDM harus dilakukan secara sistematis untuk memahami dampaknya terhadap produktivitas dan profitabilitas dari perusahaan. Strategi mitigasi seperti investasi dalam pelatihan, peningkatan budaya kerja, dan pemberian insentif dapat membantu mengurangi risiko dan meningkatkan motivasi dari karyawan. Nah, perusahaan yang memiliki strategi SDM yang baik akan lebih kompetitif dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Baik, berikut adalah link berita yang saya gunakan dalam video pembahasan kali ini. Semoga video pembahasan kali ini dapat membawa manfaat bagi siapapun yang menontonnya. Atas kurangnya saya mohon maaf dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.